Hellcat. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan baik ya. Bagi adik-adik yang kelas 6, pada video pembelajaran kita kali ini, Miss akan ajarkan kalian cara menghitung luas juring lingkaran. Pada video sebelumnya, Miss ajarkan cara menghitung panjang busur lingkaran. Jika adik-adik belum menonton video tersebut, pada deskripsi Miss cantumkan linknya ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Kita mulai belajar ya. Nah, di sini terdapat sebuah lingkaran, di mana luas daerah AOB adalah juring lingkaran, dan kita akan mencari luas juring lingkaran tersebut. Luas juring AOB sama dengan besar sudut AOB dibagi dengan 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Luas juring AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali dengan pi dikali r pangkat 2. Kita masuk ke contoh soal ya. Jika besar sudut AOB sama dengan 120 derajat dan panjang OB sama dengan 14 cm, maka luas juring AOB sama dengan 120 derajat karena sudut AOB adalah 120 derajat dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan 22/7. Mengapa kita menggunakan pi 22/7? Karena jari-jarinya adalah 14 cm, sehingga akan lebih mudah jika kita menggunakan pi yang bernilai 22/7. Lalu kita kalikan dengan 14 cm dikali 14 cm. Kita akan sederhanakan ya angka-angkanya, sehingga kita lebih mudah lagi menyelesaikan soal ini. 120 akan kita sederhanakan dengan 360, yaitu sama-sama dibagi 120. 120 dibagi 120 hasilnya 1, dan 360 dibagi 120 hasilnya 3. Lalu 14 cm akan kita sederhanakan dengan 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 14 dibagi 7 hasilnya 2. Maka 1/3 dikali 22/1 dikali 2 cm dikali 14 cm. 1 dikali 22 dikali 2 cm dikali 14 cm hasilnya adalah 616 cm kuadrat. Lalu kita kalikan 3 dikali 1. 3 dikali 1 hasilnya 3. 616 cm kuadrat dibagi 3 hasilnya adalah 205,33 cm kuadrat. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, di mana pada gambar ini besar sudut AOB adalah 36 derajat, sedangkan panjang AO adalah 7 cm. Maka luas juring AOB sama dengan 36 derajat per 360 derajat dikalikan, kita masih menggunakan pi-nya yaitu 22/7 ya adik-adik, karena jari-jarinya 7 cm, dan 7 cm ini adalah kelipatan dari 7. Di sini kita buat 22/7, lalu dikali 7 cm dikali 7 cm. Kita akan sederhanakan 36 dengan 360, yaitu sama-sama dibagi dengan 36.
36 dibagi 36 hasilnya 1, dan 360 dibagi dengan 36 hasilnya adalah 10. Setelah itu kita akan sederhanakan 7 dengan 7. Sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Maka 1/10 dikali 22/1, lalu kita kalikan dengan 1 cm dikali 7 cm. Dari bilangan-bilangan ini masih ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 22 dengan 10. 22 dengan 10 kita akan sama-sama bagi dengan 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5, dan 22 dibagi 2 hasilnya 11. Kita kalikan semua ya. 1 dikali 11 dikali 1 cm dikali 7 cm hasilnya adalah 77 cm kuadrat. Lalu kita bagikan dengan 5 dikali 1. 5 dikali 1 hasilnya 5. 77 cm kuadrat dibagi 5 hasilnya adalah 15,4 cm kuadrat. Kita masuk ke contoh terakhir ya. Contoh yang terakhir yaitu di sini ada sebuah lingkaran di mana sudut QPR adalah 90 derajat dan panjang PQ adalah 10 cm. Maka luas juring QPR adalah 90 derajat dibagi dengan 360 derajat, lalu kita kalikan dengan 3,14. Kita gunakan pi-nya 3,14 karena panjang jari-jarinya 10 cm, sehingga kita akan lebih mudah mengalikannya. Lalu kita kalikan 10 cm dikali 10 cm. 90 dengan 360 akan sama-sama kita bagi dengan 90. 90 dibagi 90 hasilnya 1, sedangkan 360 dibagi 90 hasilnya 4. Sama dengan 1/4 dikalikan dengan 3,14 dikalikan dengan 100 cm kuadrat. 100 cm kuadrat ini dari 10 cm dikali 10 cm ya adik-adik. Kemudian kita akan kalikan 1 dikali 3,14 dikali 100 cm kuadrat. Hasilnya adalah 314 cm kuadrat. Lalu kita bagi dengan 4. 314 cm kuadrat dibagi dengan 4 hasilnya 78,5 cm kuadrat. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah mengerti dengan penjelasan Miss tadi? Jika kalian kurang memahaminya, kalian boleh putar kembali video ini ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar di rumah dan banyak berlatih mengerjakan soal ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Dan jika adik-adik ada pertanyaan mengenai materi kita yang kita bahas pada video pembelajaran ini, boleh menuliskannya pada kolom komentar ya. Jika ada topik pembelajaran matematika yang kalian anggap sulit, adik-adik juga boleh menuliskannya pada kolom komentar ya, agar Miss buatkan video pembelajarannya. Sampai jumpa adik-adik pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.